Di dalam Islam, kita mengenal dengan bacaan tajwid. Tajwid adalah hukum bacaan yang mengharuskan pembacanya membaca sesuai tanda panjang yang ditentukan. Sekarang kita bahas ada di sini mad. Mad adalah sebuah tanda yang mengharuskan pembacanya membaca panjang si Arab tersebut. Dari huruf mad ini dibagi menjadi dua. Ada mad tobi'i dan ada mad far'i. Nah, yang kedua ini adalah mad tobi'i dan mad far'i. Kalau mad tobi'i hanya tiga ciri-cirinya, sedangkan mad far'i memiliki banyak jenisnya. Sekarang kita bahas kembali. Yang pertama, ada mad tobi'i. Mad tobi'i adalah sebuah tanda baca yang jika ketemu dengan huruf mad tobi'i, baca panjangnya harus 2 harkat. Seperti apa aja hurufnya? 1. Jika huruf alif bertemu dengan kasroh. Ulangi sekali lagi sama ibu. Alif bertemu dengan kasroh, dibacanya menjadi panjang. Panjangnya berapa? Panjang 2 harkat. Selanjutnya, yang kedua, ada jika huruf ya mati atau ya sukun bertemu dengan, tadi kalau ini fathah berarti ini ketemunya kasroh. Kasroh itu di mana? Tandanya yang ada di bawah. Panjangnya berapa? Sama, panjangnya 2 harkat. Selanjutnya, yang ketiga, ada huruf jika huruf waw mati bertemu dengan tanda huruf domah. Domah itu seperti apa? Domah itu yang seperti kayak W. Nih, wow gitu. Tandanya waw mati bertemu dengan domah. Panjangnya berapa? Sama, panjangnya 2 harkat. Nah, dari ketiga ketentuan ini, jika huruf Arab atau Al-Quran yang bertemu dengan ketiga tanda ini, seperti tadi alif bertemu dengan fathah, lalu ya mati bertemu dengan kasroh, lalu waw mati bertemu dengan domah, adalah dibacanya harus panjang 2 harkat. Ulangi lagi. Kalau misalnya fathah bertemu dengan kasroh, lalu ya mati bertemu dengan, bila alif bertemu dengan fathah, lalu ya mati bertemu dengan kasroh, lalu waw mati bertemu dengan domah, bacanya wajib dibaca panjang 2 harkat. Oke, sampai situ. Sekarang dari ketiganya, ibu akan memberikan contoh seperti apa sih ada kasroh bertemu dengan alif bertemu dengan fathah, lalu ya mati bertemu dengan kasroh, lalu waw mati bertemu dengan domah. Oke, kita lihat contohnya di sini. Oke, sekarang kita lihat contohnya yang ada di LKS halaman 60. Oke, sekarang kita lihat ada bacaannya, contohnya ada 3. Ada alif bertemu dengan kasroh, lalu waw bertemu dengan domah, lalu ya bertemu dengan kasroh. Gimana tanda caranya, Bu? Nah, kita lihat ke sini. Ada alif bertemu dengan kasroh. Gimana tanda bacaannya? Nah, ini. Min aktori. Yang mana? Ada yang tahu? Ada yang masih bingung? Nah, sekarang ibu kasih lihat. Contohnya itu yang ada di sini. Kenapa di sini? Karena ini alif bertemu dengan kasroh, jadi dibacanya panjang. Jadi dibaca gini. Aktori. Bukan aktori, tapi aktori. Kenapa lebih panjang? Karena ada alif bertemu dengan kasroh.
Kalau alif bertemu dengan kasroh dibacanya panjang 2 harkat. Jadi dibacanya aktori. Nggak boleh aktori. Tidak boleh karena ada tanda bacaan mad tabi'i. Ada fathah bertemu dengan alif. Dibacanya panjang 2 harkat. Oke, sampai situ masih bingung atau sudah mengerti? Nah, kalau misalnya kamu masih bingung, Ibu akan kasih satu lagi contoh. Misalnya di contohnya Ibu kasih di sini ya. Contohnya bacaannya al-hona ziri. Al-honaziri. Di mana bacaan mad tabi'inya? Nah, ada yang sudah kelihatan, sudah tahu? Nah, Ibu kasih tahu di sini kalau kalian belum tahu. Nah, ini bacaannya, na-nya. Kenapa na-nya? Karena ada fathah, tandanya di atas, bertemu dengan huruf alif. Jadi dibacanya al-honaziri. Gak boleh al-honaziri, tidak boleh karena ada fathah bertemu dengan alif atau alif bertemu dengan fathah, dibacanya menjadi panjang 2 harkat. Nah, biasanya kalau misalnya mad tabi'i yang alif bertemu dengan fathah, ini biasanya lebih panjang. Misalnya bacanya misalnya ma bertemu dengan alif. Jadi dibacanya ma, karena ada fathah bertemu dengan alif. Dibacanya jadi panjang. Ma, 2 harkat. Nggak boleh dibacanya ma. Nah, itu adalah salah satu contoh dari mad tabi'i alif bertemu dengan fathah. Sampai situ sudah mengerti? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang contoh yang kedua. Ada wawu mati bertemu dengan sukun. Sukun itu tandanya kayak apa sih, Bu? Sukun. Wawu mati bertemu dengan domah. Domah itu kayak apa sih, Bu? Nih, domah itu yang tandanya di atas wawu. Kayak gitu, ya. Nah, gimana contohnya? Kita lihat contohnya. La tangfuzuna. Gimana coba? Ada yang sudah melihat? Nah, siapa yang sudah tahu? Nah, Ibu kasih tahu di sini. La tangfuzuna. Di mana tanda mad tabi'inya? Mad tabi'inya tandanya di sini. Kenapa di situ? Karena ada za ditambah dengan domah bertemu dengan wawu mati. Wawunya mati. Jadi dibacanya la tangfuzuna. Nggak boleh la tangfuzuna. Tidak boleh karena ada za ditambahin domah jadi zu, bertemu dengan wawu mati. Dibacanya panjang 2 harkat. Jadi dibacanya gimana? Tangfuzu. Tangfuzu. Ini ada doma bertemu dengan wawu mati bertemu dengan doma. Jadi dibacanya sama 2 harkat. Tangfuzuna. Lebih ditekankan zunya karena ketemu doma bertemu dengan wawu mati. Panjangnya 2 harkat. Nah, sekarang kita bikin contoh lagi. Contoh yang kedua. Yang kedua gimana contohnya, Bu? Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh. Coba seperti ini misalnya. Walua. Nah, di mana bacaan mad tabi'inya? Contoh bacaan dari wawu mati bertemu dengan domah. Ada yang tahu? Oke, kita lihat ada di sini. Lu. Kenapa lu? Karena doma bertemu dengan wawu mati. Panjangnya berapa, Bu? 2 apa? Tadi panjangnya 2 harkat. Jadi dibacanya walulua. Nggak boleh walulua karena ada
Doma bertemu dengan wawu mati, dibacanya 2 harkat. Contohnya lagi, misalnya seperti misalnya wassalam. Wassalamu. Di mana contoh bacaan matobi'inya? Nah, contoh bacaannya ada di sini. Mim ada atasnya domah bertemu dengan wawu mati. Jadi dibacanya wassalamu. Nggak boleh wassalamu, harus wassalamu. Ada domah bertemu wawu, dibacanya 2 harkat. Nah, dibacanya panjang 2 harkat. Ingat-ingat, pokoknya contoh bacaan matobi'i ada alif bertemu dengan kasroh, lalu ya mati bertemu dengan mohon maaf ya, alif bertemu dengan fathah, lalu ya mati bertemu dengan kasroh, lalu wawu mati bertemu dengan domah. Panjangnya harus 2 harkat. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Ya mati bertemu dengan kasroh. Gimana tanda bacanya? Nah, kita lihat ke sini contohnya. Wa iza qila. Gimana coba? Ada yang sudah lihat? Ada tadi ya mati bertemu dengan kasroh. Yang mana contoh bacaannya? Contoh bacaannya yang ini. Qila. Yang mana qila? Karena qaf ada kasrohnya bertemu dengan ya mati, dibacanya jadi wa iza qila. Nggak boleh wa iza qila. Kalau kok dibaca dari tenggorokannya ai ya. Wa iza qila. Jadi dibacanya 2 harkat. Nah, ini berarti qaf bertemu dengan ya mati lalu la. Nah, qila. Nah, itu harus panjangnya 2 harkat karena ada kasroh bertemu dengan ya mati. Nah, dibaca panjangnya berapa, Bu? Sama, 2 harkat. Nah, misalnya kita lihat di sini apakah ada contoh dari ya mati bertemu dengan kasroh. Coba, ada yang bertemu? Wah, ternyata tidak ada karena Ibu kasih contoh yang ketiga. Misalnya seperti kalau misalnya itu kan tandanya tadi ya mati bertemu dengan kasroh. Lalu gimana tanda bacaannya? Nah, bacanya gimana? Nah, tanda bacanya Ibu kasih contoh gini. Allazina amanu. Maaf ya tulisannya ya. Allazina amanu. Yang mana bacaan matobi'nya nih? Ada 2 nih. Matobi'nya yang ini allazi, ada za, ada kasroh bertemu dengan ya mati lalu amanu. Apa tadi? Bacaan yang kedua tadi domah bertemu dengan wawu mati. Panjangnya berapa, Bu? 2 harkat. Begitu penjelasan Ibu tentang matobi'i. Oke, tadi matobi'i sudah kita jelaskan. Sekarang kita baca ya mad far'i. Nah, dari mad far'i ini ada banyak sekali. Nanti kalian silahkan baca. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit dari mad far'i. Mad far'i adalah salah satu cabang dari pembacaan hukum tajwid mad. Yang tadi kalau matobi'i itu panjangnya 2 harkat, tapi kalau misalnya ketemu dengan mad far'i, ini dia lebih panjang. Kenapa dia lebih panjang? Karena dia biasanya lebih ditekankan dan biasanya itu ada hurufnya seperti ini. Nah, tanda alis. Kalau tanda alis, kenapa Ibu ngomong tanda alis? Karena ini bentuknya kayak alis. Biasanya ini lebih panjang. Ini dibacanya sama dengan hamzah. Hamzah ini dibacanya lebih panjang. Nah, tadi kita lihat sini ada
wajib munfasil. Dari mad farid itu ada mad jaiz munfasil, ada mad arid lisukun, mad iwad, mad badal, dan sebagainya sampai mad tamkin. Nah, tamkin. Nanti silakan kalian baca. Kalau yang jelas, kalau dari mad far'i ini bacaannya dia lebih panjang daripada mad tobi'i. Kalau mad tobi'i tadi hurufnya cuma 3. Alif bertemu dengan fathah, lalu ya mati bertemu dengan kasroh, lalu yang ketiga waw mati bertemu dengan domah. Itu dibacanya panjang 3 harkat. Nah, kalau misalnya mad far'i ini ada banyak sekali cabangnya, nanti silakan kalian baca. Yang jelas kalau mad far'i ini bacanya lebih panjang. Seperti gimana sih Bu? Nah, misalnya kalau ada kalimat yang sebentar ya. Seperti gimana hurufnya? Nah, kita lihat di sini. Inna anzalnahu. Nah, ini tadinya cuma 2 harkat inna. Tapi kalau ada alisnya nih di atas ini, nih yang tandanya kayak gini, dibacanya jadi lebih panjang. Inna 5 sampai 6 harkat. Jadi dibacanya inna anzalnahu. Nah, itu harus bacanya lebih jelas. Kalau misalnya ada mad far'i, dia bacanya lebih panjang, jadi dibacanya inna. Yang tadinya cuma mad tobi'i ada fathah bertemu dengan alif, jadi dibacanya lebih panjang karena ada tanda alis. Jadi bacanya inna anzalnahu. Nah, itu adalah salah satu contoh bacaan mad far'i. Selanjutnya, kalau mad far'i itu ada mad arid lisukun, itu tandanya di belakang hurufnya itu menjadi mati. Biasanya dia ketemu itu di belakang huruf kayak gini nih. Nih, ada tanda hurufnya kayak gini, terus ada tanda wakaf seperti ini yang di atas ini. Nih, kayak gini nih. Nih. Terus ini kayak gini. Gimana bacanya, Bu? Nah, ini yang tadinya illa bisultonin. Harusnya gitu kan? Karena ketemu ini jadi dibacanya illa bisulton. Kenapa bisulton? Karena huruf yang ketemu dengan tanda ini wakaf huruf ketemu dengan huruf ini jadinya mati hurufnya, jadi illa bisulton. Nggak boleh illa bisultonin, nggak boleh gitu, karena ini adalah salah satu hukum bacaan tajwid mad arid lisukun. Seperti apa nih? Ibu jelaskan sedikit ya. Cara membaca mad arid lisukun adalah kadar panjang bacaannya adalah 2, 4, atau 6 harkat. Contohnya misalnya kita lihat sini. Fawailul lil musallin. Nah, lin. Kenapa lin? Karena belakangnya jadi mati. Bukan fawailul lil musallina. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau mad arid lisukun belakangnya jadi mati. Nah, jadi dibacanya fawailul lil musallin. Nah, kalau tanda belakang ininya jadi mati karena ketemu huruf bulat kayak gini atau tanda wakaf seperti ini. Begitu penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih.